yang namanya fleksibel. Fleksibel itu contohnya spot braid, kemudian banyak microfine, kalau merek 3M, kemudian merek Sika juga ada yang roll-rollan, itu bisa sampai 2000. Ini sama. Nah, kalau ngamplas bagian yang kayak gini, itu cepat pakai gini. Scuffing ya, scuffing. Pengertian ngamplas scuffing yang tidak, bukan dempul atau bukan surfacer atau sini, ke sini. Ini pakai tangan, fleksibel. Lo kok nggak pakai sarung tangan? Nanti kelamaan keburu debar. Masih tetap pakai sarung tangan. Kayak gini. Nah ini jadi. Terus setelah di scuffing, kalau dressing harus di blow up, semprot angin. Itu syaratnya. Kalau langsung di grazer, ini malah akan nempel di situ debunya. Kalau di blow up itu dia akan keluar. Nah, syarat untuk dressing harus ada dust extractor. Ini namanya dust extractor. Jadi ini standar. Ini elektrik. Kalau yang masih pneumatik berarti yang ini menyalakan ini, menggerakkan ini, yang ini nyedot. Jadi 80% bisa debut. Kalau yang model ini itu hanya 20% yang sedot, yang masuk sini. Sisanya kalau kita ini ya masuk ke hidung. Ya kalau misalkan yang lapar-lapar sih oke sih. Jadi sekalian sarapan gitu. Tapi standarnya ini ya, standarnya dust extractor. Merek Mirka boleh. Kebetulan saya lagi di kontrak pakai baju Mirka, silahkan. Ada merek 3M, ada merek Lupis, ada merek banyak lah. Sama intinya apa? Fungsinya. Itu dari sisi persiapan permukaan. Jelas ya, nggak perlu saya contohkan. Jadi standarnya kalau dari ngamplas sampai ngamplas jempol itu 15 menit itu yang bukan UV, yang jempol biasa itu bisa. Mau merek apapun. Tapi kalau udah UV ya harus pakai sinar UV. Nah ini ngikutin aja ngikutin. Terus persiapan permukaan sudah. Penggunaan spray gun. Untuk surfacer itu minimal 1,6 diameter nozzle-nya. Diameter nozzle-nya 2,6. Jadi mengingatkan lagi kembali daripada fungsi surfacer. Satu, isi penyok kecil dan scratch. Yang dua, menaikkan daya rekat antar lapisan di bawah dengan lapisan di atasnya, fungsi surfacer. Yang ketiga, itu mencegah absorb cat dari atas ke bawah. Makanya kenapa kok harus diameternya paling besar? Karena harus kental. Kalau nggak kental, berarti disemprot yang sini tipis. Kalau kental, sepertiganya diameternya kecil, dia nggak akan keluar. Keluarnya kasar, hanya prut gitu. Nah, sekarang kita bayangkan, surfacer itu adalah fungsinya untuk menahan cat yang dari atas ke sini untuk isi penyok sama sekat kecil. Artinya, kenapa kok amplas jempol cuma 320? Karena itu harus kental. Kalau surfacernya itu tipis, dia nggak akan nutup 320. Nah, itu bengkel-bengkel mbah-mbah kita yang bengkel kecil itu begitu. Amplas jempol 800. Nanti surfacernya tipis encer. Habis di surfacer, ambil amplas 1500 sama 1000 pakai tangan. Nah gitu. Terus nanti ngecatnya baru sebulan 2 bulan isep. Karena surfacernya itu nggak kuat. Nah yang dia cat. Kalau catnya yang di atas bagus. Kalau catnya cat satu komponen atau cat yang murah, saya nggak nyebut merek, intinya cat jempol lah atau cat leker. Nah itu mungkin nggak apa-apa. Nah kalau sekarang kita logikanya gini, kita mau bangun rumah tingkat 3. Yang paling bawah itu pakai besi 6, yang atas pakai besi 12 semua. Kira-kira kuat nggak yang bawah? Nggak kuat. Tiangnya pakai besi 6, tapi atas besi 12 semua, nggak kuat.
lebih baik bawah besi 12, mau atasnya besi 12 atau 8 atau 10 pasti kuat. Nah gitu. Nah ini enggak, kalau sebenarnya enggak tebal pasti bermasalah. Jadi sebagian besar yang bermasalah itu dilihat dari situ. Bukan karena prosesnya salah, amplasnya bukan. Berarti dari situ. Kemudian spot repair itu standarnya spriggan diameter nozzle-nya itu antara 0,8 sampai 1,1 maksimal, ya rata-rata 0,8 0,9. Loh kenapa Pak? Karena spot repair itu bidak yang kecil perlu sedikit, bahkan kadang-kadang cupnya pun kecil, karena nggak mungkin dikasih setengah liter, itu namanya bukan spot. Masa spot setengah liter catnya, mesti ya sedikit, bisa aja 10 gram, 20 gram, 50 gram sudah termasuk banyak. Karena kalau vendor itu ya rata-rata di bawah 100 gram satu vendor, artinya kalau spot ya sesuaikan dengan jumlahnya, makanya perlu sedikit. Dan anginnya pun nggak akan kenceng-kenceng dan nggak akan wet on wet, basah dan basah, pasti gagal. Orang yang ngecat spot wet on wet itu pasti gagal. Gagal itu ini akan membekas gitu. Nah, untuk spot metalik dan nika itu ada teknik yang namanya underclear. Kalau mau di sini nggak masuk poin, nggak poin penilaian, misalkan mau pakai atau enggak itu enggak. Atau mau pakai spriggan 1,6 itu enggak dihitung. Cuman mempengaruhi hasil maksudnya gitu. Jadi misalkan ini dia sebelum di base coat itu di underclear minimal bagian yang sambungan supaya tidak ada bekas menggelap. Loh kenapa Pak kok timbul gelap terang? Kan catnya sama, yang sini terang, yang sini gelap. Karena kalau basah kering, jadi permukaan sini tingkat kehalusan atau tekstur dengan sini itu beda. Kalau pas dicat diaplikasikan itu keringnya nggak sama, itu nanti yang bagian basah, misalkan pakai thinner lambat kering atau thinner kering atau posisinya basah kering atau dekat jauh atau kental dan encer misalkan, nanti tekstur aluminium metalik itu yang cepat kering dia langsung nancep dalam keadaan berdiri tetap berdiri, yang keadaan tidur. Nah yang menyebabkan gelap kering itu karena ada cahaya yang mantul di sini. Pas cahaya mantul di sini, posisi aluminium metalik itu begini pas tidur. Kalau tidur begini, misalkan ini tidur, sini berdiri. Kalau ada cahaya, tahunya kan kalau kena cahaya. Kalau dalam gelap nggak tahu kita. Nah kalau kena cahaya, mantulan dari sini, dia akan ke sini mantul cahaya. Tapi yang ini ke sini, mantulnya ke sini, sehingga namanya gelap terang. Nah untuk menghindari itu ada teknik namanya underclear. Jadi sebelum disemprot diskot itu di underclear dulu. Underclear tanpa hardener. Nanti selain di sini hasilnya halus, tidak akan timbul gelap terang. Dengan catatan tekniknya benar. Yang saya amati tekniknya benar sini nggak banyak, kebanyakan bersih di sini. Makanya sini bentuknya begini. Teknik benar itu gini, pasti ujung ini nggak akan nempel di sini. Jadi kalau ini di sini, ujung spriggan, mana sih spriggannya? Nah misalkan, terima kasih. Ujung spriggan itu enggak begini. Meskipun begini nanti ya berarti lebih jauh. Kalau begini lebih dekat dan pasti akan berupa batas atau garis ngeblok. Meskipun catnya sama, hasilnya tidak akan sama. Kalau catnya sama, kok caranya sama? Itu sini putih, sini agak grey, tapi nggak ada batasnya. Artinya catnya memang beda. Mau dicat 10 kali beda karena sudah bagus sistemnya. Terus cara memegang spriggan 90% gini, 90%.
ini nggak masuk poin, tetapi ini dasar dari belajar chat yang benar. Ada satu atau dua yang begini, memang nggak sempat saya videokan, tapi kalau di dokumentasi pasti ada yang begini ada. Artinya mereka sudah punya dasar-dasar yang bagus. Enggak? Nah, bedanya apa Pak? Ya kalau ngecat segini oke. Tapi kalau ngecat satu body pasti udah begitu. Nah, kalau udah ngecat segini nggak selesai, kalau klik atau itu pasti nanti catnya nggak sama, nggak merata, nggak uniform pasti. Jadi yang benar itu begini. Karena kekuatan di sini. Bapak ingin tahu, kan bapak guru semua. Kalau nggak percaya, murid-murid atau bapak-bapak bawa ember 2 hanya sekilo, dipegang begini dengan 2 jari tengah, jalan dari sini selama sekilo. Kira-kira yang kecil yang mana? Yang ini atau yang ini? Ini kuat, tekniknya begitu. Jadi tekniknya begini. Ini nggak masuk kriteria penilaian, cuma dasar daripada pengecetan. Sudah ketahuan. Ini pentingnya pembimbing supaya nanti kalau ngajari yang di ininya lebih pas lagi. Jadi 60% saya perhatikan begini. Maksudnya begini, tapi bukan ini ujung dari speaker itu harusnya nggak di permukaan harusnya. Karena pasti kita ngukur mana sih batasnya, nggak akan ketemu karena batasnya ke sono. Kalau ujung berarti kan ke sana ujungnya, ujung cat. Nggak akan ketemu, ujungnya paling di sini kan udah nggak ada. Nah gitu, logikanya gitu. Paham deh? Jadi ini nggak perlu saya praktekkan semua karena dari dasar-dasarnya. Kemudian untuk tekload 90% udah bener, 9. Penggunaan amplas 80% udah sesuai lah, udah standar. Tapi mungkin karena lomba, karena jam terbang, mungkin ada yang latihan 10 kali, 100 kali, 30 kali, mungkin di sini kaget. Biasanya juri provinsi ada 1 juri nasional, mungkin jadi grogi juga atau ditonton orang seperti itu. Kemudian untuk trik pemilihan calon kompetitor, mungkin saya kasih, bukan harus begitu ya, tapi pengalaman saya. Kalau milih, jangan milih yang pinter, dari pinter dulu, tapi dari yang mental juara. Mental juara itu gini, maksudnya pinter itu pinter dalam arti kerja nyata di bengkel. Kalau pinter kerja nyata itu tidak melihat proses, tidak ini mental, tetapi hasil akhir. Hasil akhir murah, cepat, ngirit, nggak dibayar. Itu yang disukai perusahaan dan customer. Tapi di sini proses, karena namanya lomba itu berarti mendidik cara yang benar. 90% itu proses di sini, proses yang dinilai. Dan mental itu gini, ada 3 calon nih, 3 kandidat. Yang satu sudah latihan 3 bulan, yang satu belum, yang satu 2 bulan, yang 3 bulan udah bisa ngejar, bisa nempel. Yang satu belum, tapi kiraan dikasih, coba cara nempel. Oh, lumes. Coba nanti kalau ada masalah, pas di tengah jalan, dia tenang, nggak panik. Itu artinya mental juara. Meskipun dalam keadaan ini dia nggak akan panik, nggak akan terpengaruh dengan kanan kiri. Setelah yang mental juara itu dilatih sebulan bareng dengan yang 3 yang 2 bulan 3 bulan itu, kemungkinan udah hilang hasilnya. Nah kemudian dilatih pada suasana lomba, entah ditonton, di timer, misalkan gitu. Kita ngerti kasih waktu. Ini seolah-olah kayak ada meja lomba, kayak ini terus ditonton. Nah itu nanti akan terlatih bahwa itu suasana lomba. Itu caranya gitu. Jangan nyari yang jago kerja, jangan. Kalau jago kerja itu bukan nyari yang pinter kerja, yang loyalnya tinggi, yang mau belajar keras, yang attitude-nya baik. Orang pinter belum tentu diterima kerja. Tapi kalau lomba juaranya itu yang dicari, kan gitu. Artinya apa? Pemilihannya itu ada nggak 100% persis, nggak 100%.
Yang juara saat nasional cuma satu, yang sekolah itu ribuan, nggak mungkin nggak bisa kerja semua, bisa, jago mungkin. Makanya tidak melulu bahwa yang juara itu pasti jago kerja, atau yang jago kerja bisa aja nggak juara kalau dilombakan, tapi pinter kerja. Ini dari standar aplikasi ya. Nah, mau saya kasih tahu bahwa yang kita lombakan pada hari ini atau kemarin itu kurang lebih 15% dari yang dilombakan di WSC. Sekitar 15%. Belum semua, belum. Karena kita baru perkenalan. Carpenting itu baru mau sekali kan nasionalnya untuk yang dari. Mungkin tahun depan, mungkin bukan tahun ini. Kalau tahun ini nasional nanti rencana Juli baru mau diupload di webnya Puskesmas atau dinas. Nanti ada 4 test project, yaitu 1 standar aplikasi, yang kedua mesin, yang ketiga polesing dan teori untuk tahun ini. Jadi saya kasih tahu dulu, siapapun yang mewakili Jawa Tengah siap-siap tuh. Kebetulan masking tahun kemarin nggak dilombakan, sebelumnya dilombakan. Polesing sebelumnya dilombakan, nasional tahun kemarin dilombakan. Jadi sudah mewakili. Itu dari sisi persiapan pembukaan untuk standar aplikasi. Ada yang mau ditanyakan? Sementara ini silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Mumpung di sini gratis. Kalau udah kembali ke sekolah ulang, undang saya. Ya kalau ada duit sih, ya kalau WA masih aman, gratis. Silakan monggo. Kalau nggak ada, mau saya teruskan di